Hai, ketemu lagi dengan saya Sinta dari OK Food. Kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan paket tester. Satu paket testernya terdiri dari 4 item. Yang ada BB bumbu biang, ada PR pernya, ada PG pengempuk, dan ada BM bumbu marinasi. Bumbu biang dan pernya ini nanti akan kita campurkan ke dalam tepung terigu. Nah ini dia bumbunya. Ini yang akan kita campurkan ke dalam tepung terigu ya. Sedangkan pengempuk dan bumbu marinasi ini nanti akan kita luruskan ke dalam daging ayamnya. Takarannya sudah pas untuk 1 ekor ayam yang ukurannya sekitar 1 kilo. Kalau ayamnya kecil, bumbunya jangan dipakai semua ya. Nah, ini ada tepung terigu ukurannya 1 kilo. Di sini kita contohnya dengan merek segitiga biru, tapi sebenarnya bisa pakai merek dan jenis apa aja. Protein rendah, tinggi, sedang, semua bisa, dan mereknya juga bebas ya. Dan ini ada biang dan perenyahnya. Dan ini ada plastik 2 kilo. Sekarang kita akan campurkan ketiga bahan ini, tepung, bumbu biang, dan perenyah. Teknik pencampurannya bisa dengan dikocok di dalam plastik seperti yang akan saya lakukan sekarang, atau bisa juga dikocok di dalam toples, atau bisa juga dimasukkan di dalam baskom dan diaduk dengan tangan atau pakai whisk. Merek dan jenis tepung yang dipakai bebas ya, bisa protein rendah, tinggi, atau sedang. Bisa juga dicampur dengan tepung pati seperti maizena, tapioka, atau tepung kentang. Tiap-tiap jenis dan merek tepung akan memberikan hasil gorengan yang berbeda. Info lebih detail tentang pilihan tepung bisa ditonton di video saya yang berbagi resep tepung bumbu ya. Nah, ini ada bumbu biang, fungsinya untuk memberikan rasa dan aroma pada tepung supaya kulit fried chicken kita nanti nggak hambar. Tepung biang yang kita gunakan di tester kali ini adalah varian original ya. Varian original ini hanya berisi bumbu-bumbu dasar seperti bawang putih, lada, dan garam saja. Kita campurkan bumbu biang dengan tepung terigu. Lalu ini ada perenyah. Ini fungsinya untuk membantu agar hasil fried chicken kita menjadi lebih renyah dan crispy. Perenyah ini juga bisa kita gunakan untuk merenyahkan makanan gorengan yang manis juga, seperti pisang goreng atau donat, supaya hasilnya lebih crispy dan renyah. Nah, kalau sudah semua dicampur jadi satu, sekarang kita aduk sampai rata, sampai semua bumbu tersebar ke dalam tepung. Oh iya, selain original, kita juga punya bumbu biang varian spesial, pedas, dan premium. Dan varian spesial mengandung susu dan keju, sehingga aroma menjadi lebih creamy dan mewah. Sedangkan yang premium selain mengandung susu dan keju, juga mengandung rempah dan Italian herbal seperti oregano, thyme, rosemary, dan basil, sehingga aroma dan cita rasanya khas fried chicken ala barat. Oh iya, perlu diingat juga, perenyah ini fungsinya hanya membantu ya. Kunci utama dari kerenyahan fried chicken sebenarnya pada teknik dusting dan kontrol suhu minyak saat menggoreng. Jadi sebenarnya tanpa perenyah dan bumbu biang sekalipun, hanya dengan terigu tawar saja kita sudah bisa membuat fried chicken yang renyah dan crispy. Asal tekniknya benar. Tapi jangan lupa, kalau tidak pakai bumbu biang, tepung kulitnya jadi agak tawar loh. Nah, kalau lebih mudah pengadukannya bisa pakai plastik yang besar 3 atau 5 kilo. Nah, sepertinya sudah rata ya. Tepung ini sekarang sudah menjadi tepung breader atau tepung crispy berbumbu, dan sudah bisa digunakan untuk membuat fried chicken crispy, juga bakwan atau menu-menu crispy lainnya seperti tahu crispy, tepung crispy, jamur crispy, usus crispy, lele crispy, dan lain-lain. Nah, ini ada ayam ukuran 9-10 on yang sudah dipotong 9 dan dicuci bersih. Dan ini tester bumbu marinasi original dan pengempuknya. Ini testernya. Sebelum kita lulurkan ke daging ayam, kita campurkan dulu di dalam satu wadah supaya merata. Bumbu marinasi tester ini pas untuk 1 kilo ayam ya, variannya original. Terbuat dari bahan-bahan dasar pilihan seperti bawang putih, garam, kunyit, lada, ketumbar, dan cabai. Dan ini pengempuk. Ini pengempuknya. Nah,
Nah, kita campur jadi satu, lalu kita aduk sampai rata. Kemudian nanti setelah rata baru kita lulu ratakan ke ayamnya. Nah, ini tumpuknya ya. Nah, setelah dirasa cukup rata, ini ayamnya masih agak basah karena baru selesai dicuci, jadi nggak perlu dikasih air. Tapi kalau dirasa terlalu kering bisa ditambahkan 2 atau 3 sendok makan air. Oh iya, sama seperti bumbu biang, selain original kita juga punya bumbu marinasi varian spesial pedas dan premium. Selain itu, untuk bumbu marinasi ini kita juga ada varian ekonomis yang cocok untuk ayam geprek atau ayam crispy dengan topping-topping saus kekinian. Terus dipijat-pijat sampai bumbunya benar-benar terbalur rata ke seluruh permukaan ayam. Atau lebih jelasnya bisa cek video saya yang berisi teknik marinasi. Kalau dirasa sudah merata, lalu kita masukkan ke dalam plastik ya. Nah, mesti kita pijat-pijat. Oke. Ini nanti akan kita diamkan dulu di suhu ruang sekitar 1 jam. Setelah itu kita simpan di dalam freezer minimal sampai 24 jam. Nah, kalau udah dirata, masukkan ke dalam plastik ya. Kalau akan digunakan, keluarkan dari freezer dan lakukan proses thawing sehingga ayam mencair dan lembut. Setelah itu siap untuk ditepungin dan digoreng. Terus, ya. Nah, sudah semua ya. Oke. Oh iya, ayam yang sudah dimarinasi ini jika disimpan di dalam freezer terus-menerus dan terjaga rantai dinginnya, bisa disimpan hingga lebih sebulan lebih ya. Nih, udah jadi ayam marinasi. Buat kamu yang mau cobain tester produk kita, silakan ke WA nomor ini ya, 08956 1400 1600. Bye.